Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Ki Wirya, seorang tabib tua asal Banyuwangi yang dikenal luas karena keahlian dalam pengobatan tradisional, tiba di desa kecil dekat Madain Soleh pada pagi hari yang cerah, sambil membawa sejuta harapan untuk menyebarkan ilmu tentang tanaman herbal kepada warga setempat. Setibanya di pasar desa, Ki Wirya disambut hangat oleh penduduk yang penasaran dengan penampilannya yang sederhana namun membawa aura kebijaksanaan, dan salah satu warga, Amina, menyapanya dengan ramah. "Selamat datang di desa kami, kakek. Kami senang Anda datang untuk berbagi ilmu." Ki Wirya tersenyum dan menjawab, "Alhamdulillah, semoga kehadiranku dapat bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan kalian semua," sambil mulai mendirikan lapak pengobatan tradisionalnya di tengah keramaian pasar. Di sela-sela kesibukan pasar, Ki Wirya berbincang dengan Zubair Al-Ahram, seorang pedagang lokal yang merasa iri dengan popularitas sang tabib. "Zubair, saya hanya ingin membantu sesama dengan ilmu yang saya miliki, bukan untuk mencari pujian." Namun, Zubair merespons dengan nada sinis, "Kita lihat saja nanti, kakek. Popularitasmu mungkin saja menimbulkan masalah di kemudian hari," sebelum berbalik pergi dengan ekspresi cemas. Sementara itu, Kadhi Abdul Malik, hakim kepala di Madain Soleh, memperhatikan kehadiran Ki Wirya dari kejauhan, berpikir bahwa pengalaman dan ketenangan sang tabib dapat membawa kedamaian di desa mereka yang dikelilingi padang pasir luas. Ki Wirya mulai mengobati beberapa warga yang datang dengan berbagai penyakit, termasuk seorang wanita muda bernama Aisyah yang mengalami penyakit kronis, dan dengan hati-hati menggunakan ramuan herbal yang telah ia pelajari sejak lama. Aisyah, setelah beberapa kali diobati, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang mengagumkan, membuat warga desa semakin percaya akan kemampuan Ki Wirya, dan mereka mulai berdatangan dari berbagai penjuru desa untuk mendapatkan pengobatan. Pada suatu sore, Ki Wirya duduk di bawah pohon kurma bersama Kadhi Yusuf Al-Kindi, hakim muda yang bijak, dan mereka mendiskusikan pentingnya ilmu pengetahuan dan keyakinan dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin masyarakat. Kadhi Yusuf Al-Kindi bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Kakek, bagaimana Anda bisa memiliki pengetahuan yang begitu luas tentang tanaman herbal ini?" Sementara Ki Wirya menjawab dengan tenang, "Semua ini adalah karunia Allah dan hasil dari pembelajaran serta pengalaman hidup yang panjang." Ketika Aisyah sembuh dari penyakitnya yang kronis, kabar tentang keajaiban Ki Wirya menyebar dengan cepat, membuat sebagian warga desa kagum, sementara yang lain, terutama Zubair Al-Ahram, mulai merasakan kecemburuan yang mendalam. Zubair yang merasa terancam dengan popularitas Ki Wirya, memutuskan untuk menyebarkan desas-desus bahwa sang tabib melakukan sihir, dengan berkata kepada warga, "Kalian lihat bagaimana Aisyah sembuh secara tiba-tiba, itu pasti karena sihir jahat yang dilakukan oleh kakek." Warga desa yang memiliki ketakutan terhadap sihir menjadi panik dan mulai mendesak Kadhi Abdul Malik untuk segera mengadili Ki Wirya, tanpa memberikan kesempatan bagi sang tabib untuk membela diri. Kadhi Abdul Malik, yang merasa tertekan oleh tekanan massa dan kepercayaan tradisional yang kuat, akhirnya memutuskan untuk mengadakan sidang darurat guna membahas tuduhan tersebut, sambil berkata, "Kita harus memastikan kebenaran dari apa yang terjadi ini demi keamanan desa kita." Pada hari sidang, Umar bin Rahman, algojo lokal yang terkenal akan kekuatannya, hadir dengan membawa batu-batu rajam yang telah disiapkan sebelumnya, menambah ketegangan di antara warga yang hadir. Ki Wirya yang dipanggil ke pengadilan dengan tenang, berkata kepada Kadhi Abdul Malik, "Saya hanya datang ke sini untuk membantu dengan ilmu yang Allah berikan, bukan untuk menimbulkan kerusakan atau kejahatan." Zubair Al-Ahram memberikan kesaksiannya di hadapan pengadilan, menyatakan dengan tegas, "Saya bersumpah, kakek melakukan sihir untuk menyembuhkan Aisyah, tidak ada cara lain yang mungkin." Kadhi Yusuf Al-Kindi, yang hadir sebagai hakim muda yang bijak,
mulai meragukan kebenaran tuduhan tersebut dan berpikir untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Meskipun demikian, tekanan dari massa dan ketakutan yang melanda desa membuat Kadhi Abdul Malik sulit untuk mempertimbangkan sisi lain dari cerita, sehingga ia memutuskan untuk melanjutkan dengan proses pengadilan. Di tengah suasana yang tegang dan penuh tekanan, Ki Wirya hanya bisa memanjatkan doa dengan khusyuk, berharap agar kebenaran dan keadilan akan terungkap di akhir proses ini. Sidang pengadilan di Madain Soleh dimulai dengan penuh ketegangan, di mana warga desa yang hadir memberikan berbagai kesaksian tentang apa yang mereka lihat dan alami terkait dengan Ki Wirya, sambil menyuarakan kecurigaan mereka akan sihir. Salah satu saksi, seorang petani bernama Hasan, berdiri dan mengatakan, "Saya melihat kakek memegang ramuan tersebut dan Aisyah tiba-tiba sembuh tanpa sebab yang jelas, itu pasti sihir." Kadhi Abdul Malik, yang memimpin sidang dengan tegas, menanyakan kepada Ki Wirya, "Apakah Anda memiliki bukti atau penjelasan yang dapat membantah tuduhan ini?" Dengan tenang, Ki Wirya menjawab, "Semua yang saya lakukan adalah berdasarkan ilmu yang saya pelajari dari kitab dan pengalaman hidup saya, tidak ada unsur sihir sama sekali." Kadhi Yusuf Al-Kindi, yang duduk di sampingnya, mulai merasakan adanya kejanggalan dalam pernyataan tersebut dan berpikir untuk menggali lebih dalam mengenai latar belakang Ki Wirya. Umar bin Rahman, Al-Gojo yang hadir, menatap Ki Wirya dengan curiga, sambil bertanya, "Jika tidak ada sihir, bagaimana Anda bisa melakukan keajaiban seperti itu?" Ki Wirya menjelaskan dengan sabar, "Keajaiban itu hanyalah hasil dari pengetahuan saya tentang tanaman herbal dan doa kepada Allah, bukan karena sihir atau kekuatan gaib." Beberapa warga yang hadir mulai merasa bimbang setelah mendengar penjelasan Ki Wirya, namun Zubair Al-Ahram tetap bersikeras bahwa itu semua adalah sihir. Kadhi Abdul Malik berusaha mengendalikan situasi, "Kita harus mencari kebenaran dan memastikan apakah ada bukti yang kuat sebelum mengambil keputusan yang serius seperti ini." Meskipun demikian, tekanan dari massa yang menuntut hukuman tetap mengerikan membuat sidang berjalan dengan tergesa-gesa, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi Ki Wirya untuk membela diri secara menyeluruh. Setelah mendengar berbagai kesaksian dan merasa terdesak oleh desakan warga desa yang takut akan sihir, Kadhi Abdul Malik akhirnya mengumumkan putusan yang berat. "Berdasarkan bukti dan tekanan yang ada, kami memutuskan bahwa Ki Wirya bersalah melakukan sihir dan harus dijatuhi hukuman rajam." Warga desa yang hadir di pengadilan bersorak-sorai, merasa lega bahwa keputusan telah diambil, sementara Ki Wirya hanya mampu mengangguk dengan kepala penuh keikhlasan dan mengucapkan, "Insya Allah, saya menerima keputusan ini dengan hati yang tenang." Umar bin Rahman, Al-Gojo yang ditunjuk, merasa tegang namun tetap berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan profesional, meskipun melihat ketenangan luar Ki Wirya membuatnya bingung. Ki Wirya kemudian berdiri di tengah lapangan pengadilan, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini, sambil berkata, "Ya Allah, hanya kepadamu aku bertawakal dan memohon perlindungan dari kezoliman ini." Kadhi Yusuf Al-Kindi, yang masih meragukan keputusan tersebut, berbisik kepada Kadhi Abdul Malik, "Saya rasa kita perlu menyelidiki lebih lanjut sebelum mengambil tindakan yang begitu drastis." Namun, suara hati Kadhi Abdul Malik yang dipenuhi oleh tekanan massa membuatnya sulit untuk mengabaikan desakan tersebut, dan ia hanya bisa menatap Ki Wirya dengan wajah penuh beban. Warga desa mulai berbaris menuju lapangan eksekusi yang telah disiapkan, membawa batu-batu besar yang akan digunakan untuk hukuman rajam, sementara ketegangan semakin meningkat di antara mereka. Umar bin Rahman mempersiapkan diri untuk melaksanakan hukuman, mencoba menenangkan dirinya sendiri sambil memandangi Ki Wirya yang tetap tenang dan khusyuk dalam doa. Sebelum eksekusi dimulai, Ki Wirya meminta kepada warga, "Saya mohon maaf jika ada yang merasa tersinggung atau salah paham. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua." Dengan hati yang berat dan kerinduan akan keadilan, Kadhi Abdul Malik memberikan isyarat kepada Umar bin Rahman untuk memulai proses rajam, meskipun di dalam hatinya masih ada keraguan yang mendalam.
Sebuah lapangan besar di dekat situs Madain Soleh dipenuhi oleh warga desa yang berkumpul untuk menyaksikan eksekusi Ki Wirya dengan batu-batu besar yang telah disiapkan tergeletak rapi di sisi lapangan. Umar bin Rahman, Algojo yang ditunjuk, berdiri di tengah lapangan dengan wajah tegang, mencoba menenangkan diri sambil melihat Ki Wirya yang tetap tenang dan memanjatkan doa. Warga desa yang hadir saling berbisik dan bertanya-tanya apakah benar apa yang mereka lihat adalah sihir, sementara beberapa dari mereka terlihat ragu dan cemas akan keputusan yang diambil. Kadhi Abdul Malik berdiri di atas mimbar pengadilan, menyampaikan pidato pendek yang menegaskan bahwa tindakan ini diambil demi kebaikan dan keamanan desa. Ini adalah keputusan terakhir demi menjaga ketertiban dan kepercayaan kita. Ki Wirya menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, "Saya tidak menyesal apa yang telah saya lakukan, karena semuanya adalah atas izin Allah. Semoga kalian semua diberi petunjuk dan keselamatan." Warga yang hadir mulai merasakan suasana yang semakin tegang. Beberapa dari mereka mulai menyesali keputusan yang diambil, tetapi ketakutan akan sihir masih menguasai sebagian besar. Umar bin Rahman mengangkat batu pertama dengan penuh tenaga, namun sebelum dia melemparnya, ia melihat ke arah Ki Wirya yang tetap tenang, membuatnya ragu sejenak. Dengan napas yang dalam dan tangan yang gemetar, Umar bin Rahman melemparkan batu pertama ke arah Ki Wirya, sementara warga desa menahan napas mereka menunggu hasilnya. Batu itu menghantam tubuh Ki Wirya dengan keras, namun alih-alih mengenai sasaran, batu tersebut hancur berkeping-keping saat menyentuh tubuh sang tabib, membuat semua orang terkejut dan saling bertanya-tanya. Warga desa yang menyaksikan kejadian tersebut mulai saling berbisik dan mempertanyakan keabsahan tuduhan mereka, sementara Kadhi Abdul Malik bingung melihat batu yang seharusnya keras itu hancur begitu saja. Setelah kejadian aneh saat Umar bin Rahman melemparkan batu pertama yang langsung hancur saat menyentuh Ki Wirya, ketegangan di lapangan eksekusi semakin memuncak di antara warga desa yang mulai merasa ragu. Warga yang hadir saling bertukar pandang dengan ekspresi tak percaya, sementara bisikan-bisikan keraguan mulai terdengar. Apakah benar ada sesuatu yang istimewa tentang kakek Wirya? Kadhi Abdul Malik mencoba untuk tetap tenang dan mengendalikan situasi, namun dalam hatinya ia mulai merasakan keraguan akan kebenaran tuduhan yang diajukan. Ini tidak mungkin, saya harus mencari penjelasan lain. Ki Wirya yang berdiri di tengah lapangan eksekusi tetap tenang dan melanjutkan doanya, "Ya Allah, hanya kepadamu aku bertawakal, semoga kebenaran selalu menang." Zubair al-Ahram, yang merasa posisinya terancam, mencoba untuk meyakinkan warga bahwa kejadian ini hanyalah ujian. Jangan biarkan diri kita tertipu oleh keajaiban semacam ini, itu pasti sihir. Namun, sebagian besar warga mulai mempertanyakan apakah benar Ki Wirya memiliki kekuatan gaib, sementara yang lain merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan proses pengadilan ini. Kadhi Yusuf Al-Kindi, yang masih hadir di pengadilan, mulai berpikir untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai latar belakang dan ilmu yang dimiliki oleh Ki Wirya. Umar bin Rahman, Algojo yang masih bingung, melepaskan batu yang seharusnya menghancurkan Ki Wirya, dan hanya melihat pecahan batu tergeletak di tanah, menambah kebingungan di antara warga. Beberapa warga mulai berspekulasi bahwa Ki Wirya mungkin saja mendapatkan perlindungan atau bantuan dari kekuatan yang tidak terlihat, sementara yang lain mulai merasa bersalah atas tuduhan yang mereka buat. Dengan hati yang semakin berat dan keraguan yang mulai merambat, Kadhi Abdul Malik memutuskan untuk memberikan waktu sejenak sebelum melanjutkan eksekusi, berharap dapat menemukan jawaban yang sebenarnya. Setelah kejadian rajam pertama yang gagal, beberapa penonton mulai berkumpul di sudut lapangan eksekusi untuk membicarakan apa yang baru saja mereka saksikan, dengan suara pelan namun penuh rasa ingin tahu. Salah satu penonton, Ali, berbisik kepada temannya, "Apa yang kita lihat tadi benar-benar sihir atau ada kekuatan lain yang terlibat? Saya pernah mendengar tentang ilmu rawa rontek dari Jawa kuno." Temannya, Fatimah, mengangguk setuju. "Benar, Ali, konon ilmu itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah mempelajarinya secara mendalam. Mungkin kakek Wirya menggunakan ilmu tersebut."
Percakapan mereka mulai menarik perhatian warga lain yang penasaran, dan dalam waktu singkat, diskusi tentang ilmu rawarontek menjadi topik hangat di antara mereka yang hadir. Seorang musafir yang kebetulan berada di desa tersebut menceritakan pengalamannya di timur. Saya pernah bertemu dengan seorang dukun dari Jawa yang menggunakan ilmu gaib untuk menyembuhkan penyakit. Mungkin Ki Wirya adalah salah satunya. Warga yang mendengar cerita tersebut mulai merasa bingung dan tertarik, namun sebagian lainnya tetap skeptis dan merasa takut akan pengaruh ilmu tersebut. Zubair Al-Ahram yang mendengar percakapan itu merasa semakin yakin bahwa Ki Wirya memang menggunakan sihir dan mencoba untuk memperkuat tuduhannya di hadapan warga lain. Namun, Qadi Yusuf Al-Kindi yang juga mendengar pembicaraan tersebut mulai merasa bahwa ada lebih banyak hal yang perlu diselidiki sebelum membuat keputusan akhir. Kita perlu memahami lebih dalam tentang ilmu ini sebelum mengambil tindakan. Diskusi tersebut membuat suasana desa semakin tegang, dengan beberapa warga mulai mendukung Ki Wirya karena percaya bahwa ia menggunakan ilmu yang tidak berbahaya, sementara yang lain tetap menentangnya. Dalam hati Ki Wirya, ia hanya berharap bahwa kebenaran akan terungkap dan bahwa ia dapat membuktikan bahwa semua yang ia lakukan adalah atas dasar ilmu dan keimanan, bukan sihir atau kekuatan jahat. Merasa tidak puas dengan hasil rajam pertama yang gagal, Qadi Abdul Malik memutuskan untuk melanjutkan hukuman dengan menggunakan batu yang lebih besar dan lebih berat, berharap kali ini tidak akan ada keraguan lagi. Umar bin Rahman kembali memegang batu yang lebih besar tersebut dengan penuh tenaga, sambil menatap Ki Wirya yang tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Warga desa yang hadir merasa semakin tegang dan penasaran, beberapa dari mereka mulai berbisik bahwa ada kekuatan gaib yang melindungi Ki Wirya dari batu tersebut. Dengan suara lantang, Qadi Abdul Malik memerintahkan, "Lemparkan batu itu sekarang juga. Jangan biarkan keraguan menghentikan eksekusi ini." Umar bin Rahman mengangkat batu yang lebih besar itu, merasa semakin berat karena tekanan dan kekhawatiran yang semakin meningkat di antara warga desa. Dengan napas yang terengah-engah, Umar bin Rahman melemparkan batu kedua tersebut ke arah Ki Wirya, berharap bahwa kali ini batu itu akan menghantam sasaran dengan sempurna. Namun, seperti rajam pertama, batu tersebut juga hancur berkeping-keping saat menyentuh tubuh Ki Wirya, bahkan serpihannya terbang melukai beberapa penonton yang berada di dekatnya. Suasana di lapangan eksekusi berubah menjadi kekacauan saat warga desa yang terluka mulai berteriak dan meminta bantuan, sementara yang lain semakin yakin bahwa Ki Wirya memang memiliki kekuatan gaib. Qadi Abdul Malik melihat kerusuhan yang terjadi dan merasa tertekan oleh situasi yang semakin tidak terkendali. Ini semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kasus ini. Dengan keraguan yang semakin mendalam dan situasi yang semakin kacau, Qadi Abdul Malik mulai mempertimbangkan apakah ia telah membuat keputusan yang tepat atau sebaliknya, menghadapi tekanan dari massa yang semakin marah. Setelah rajam kedua yang gagal dan bahkan melukai beberapa penonton, kekacauan mulai melanda lapangan eksekusi di Madain Soleh, dengan warga desa yang terluka mulai marah dan menuntut keadilan. Beberapa warga yang terluka berteriak, "Ini tidak adil, kakek tidak bersalah, kita harus mengulang pengadilan." Sementara yang lain mencoba menghentikan kerusuhan tersebut. Qadi Abdul Malik yang berada di tengah-tengah kekacauan tersebut merasa kewalahan dan bingung, mencoba untuk menenangkan warga yang marah namun merasa sulit untuk mengendalikan situasi. Qadi Yusuf Al-Kindi segera mengambil inisiatif untuk mendekati Qadi Abdul Malik. "Kita perlu menenangkan massa dan mencari penjelasan atas apa yang terjadi ini sebelum semuanya semakin buruk." Warga desa yang marah mulai menuntut agar pengadilan diulang dan meminta bukti yang lebih kuat atas tuduhan sihir yang diarahkan kepada Ki Wirya, dengan suara-suara yang saling bersahutan. Zubair Al-Ahram mencoba untuk tetap tegas di tengah kerusuhan. "Kita tidak bisa membiarkan Ki Wirya mengacaukan ketertiban desa kita dengan sihirnya." Namun, sebagian besar warga desa mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal dengan proses pengadilan ini, dan mereka mulai menuntut keadilan yang lebih objektif. Dalam keputusasaan, Qadi Abdul Malik mulai mempertanyakan keputusan yang telah diambil.
Mungkin saya terlalu terbawa oleh tekanan massa. Apakah saya seharusnya mencari kebenaran yang lebih mendalam? Kadhi Yusuf Al-Kindi mendekat dan berkata, "Mari kita lakukan penyelidikan lebih lanjut dan memastikan bahwa kita tidak melakukan kesalahan dalam mengadili seseorang tanpa bukti yang jelas." Dengan suasana yang semakin kacau dan kerusuhan yang mulai merambah ke seluruh lapangan, Kadhi Abdul Malik menyadari bahwa ia perlu mengambil langkah yang bijaksana untuk menyelamatkan situasi dan mengembalikan ketertiban di Madain Soleh. Menyadari kekacauan yang terjadi dan keraguan yang masih menghantui, Kadhi Yusuf Al-Kindi memutuskan untuk menggali lebih dalam latar belakang Ki Wirya dan mencari bukti yang sebenarnya sebelum membuat keputusan akhir. Bersama dengan beberapa pembantu, Kadhi Yusuf Al-Kindi mulai mengunjungi rumah-rumah warga yang telah diobati oleh Ki Wirya, termasuk Aisyah, untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang proses penyembuhan yang terjadi. Dalam salah satu kunjungan, Kadhi Yusuf Al-Kindi bertemu dengan Aisyah yang sedang dalam kondisi sehat dan bersyukur, "Saya tidak tahu bagaimana cara saya bisa sembuh, tapi saya sangat berterima kasih kepada kakek Wirya yang telah menyelamatkan hidup saya." Kadhi Yusuf Al-Kindi mengamati dengan cermat dan bertanya, "Apa yang sebenarnya dilakukan oleh kakek Wirya selama Anda dirawat?" Aisyah menjawab dengan jelas, "Kakek Wirya menggunakan ramuan herbal dan memberikan doa kepada Allah untuk kesembuhan saya. Tidak ada sihir sama sekali." Selain itu, Kadhi Yusuf Al-Kindi juga berbicara dengan beberapa warga lain yang telah menerima pengobatan dari Ki Wirya, dan semua kesaksian mereka konsisten bahwa penyembuhan tersebut adalah hasil dari ilmu pengetahuan dan keimanan. Kadhi Yusuf Al-Kindi kemudian memeriksa persediaan herbal yang dibawa oleh Ki Wirya, menemukan bahwa semua bahan tersebut adalah tanaman herbal biasa yang dikenal memiliki khasiat penyembuhan. Dalam upaya untuk memahami lebih lanjut, Kadhi Yusuf Al-Kindi juga meminta Ki Wirya untuk menjelaskan metode pengobatan yang digunakannya, dan sang tabib dengan sabar menjelaskan setiap langkahnya dengan detail. Ki Wirya menambahkan, "Semua yang saya lakukan adalah berdasarkan ilmu yang saya pelajari dari kitab-kitab kuno dan pengalaman hidup saya. Saya tidak pernah menggunakan sihir atau kekuatan gaib." Setelah melakukan penyelidikan mendalam dan menemukan bukti yang jelas bahwa Ki Wirya hanyalah seorang tabib yang menggunakan pengetahuan tradisional dan doa-doa Islami, Kadhi Yusuf Al-Kindi memutuskan untuk membawa temuan tersebut kepada Kadhi Abdul Malik untuk mempertimbangkan kembali keputusan hukuman rajam. Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh Kadhi Yusuf Al-Kindi, informasi mengenai metode pengobatan tradisional yang digunakan oleh Ki Wirya mulai tersebar di kalangan warga Madain Soleh, namun pendapat tetap terbagi antara yang percaya dan yang tetap curiga. Warga desa yang terbagi menjadi dua kubu mulai memperlihatkan sikap yang berbeda, dengan satu pihak mendukung Ki Wirya karena melihat kesembuhan yang nyata, sementara pihak lain masih mempertanyakan kebenaran niat dan metodenya. Kadhi Abdul Malik merasa tertekan oleh perpecahan ini, karena reputasinya sebagai hakim kepala kini dipertaruhkan oleh opini publik yang semakin beragam dan kuat. Beberapa warga yang dulunya mendukung hukuman rajam mulai merasa bersalah dan menyesali tindakan mereka, sementara yang lain masih berpegang pada ketakutan lama akan sihir. Zubair Al-Ahram yang awalnya memulai tuduhan sihir terhadap Ki Wirya, sekarang merasa posisinya tidak lagi kuat dan mulai kehilangan pengaruh di antara warga desa. "Mungkin saya terlalu terburu-buru menuduh kakek Wirya tanpa bukti yang jelas." Kadhi Yusuf Al-Kindi berusaha untuk menjadi penengah. "Kita harus tetap tenang dan membiarkan proses hukum berjalan dengan adil, tanpa terbawa emosi atau tekanan dari massa." Namun, tekanan dari warga yang terpecah membuat Kadhi Abdul Malik semakin sulit untuk mengambil keputusan yang bijaksana, karena dia harus menghadapi kritik dari kedua kubu yang saling bertentangan. Dalam suasana yang semakin tegang, beberapa warga mulai mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas situasi yang sedang berlangsung, dengan tujuan mencari solusi terbaik untuk menjaga kedamaian desa. Ki Wirya, yang menyadari bahwa perpecahan ini bukanlah niat awalnya, berusaha untuk menyatukan warga dengan mengadakan sesi tanya-jawab dan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengobatannya.
Meskipun demikian, Kadhi Abdul Malik merasa bahwa reputasinya semakin menurun dan harus segera mengambil tindakan untuk memulihkan kepercayaan warga, sambil mempertimbangkan saran-saran yang diberikan oleh Kadhi Yusuf Al-Kindi. Meski telah ada bukti yang menunjukkan bahwa Ki Wirya bukanlah penyihir, tekanan dari Kadhi Abdul Malik yang masih terpengaruh oleh desakan massa memutuskan untuk melanjutkan hukuman rajam dengan menggunakan batu raksasa sebagai upaya terakhir. Batu raksasa yang disiapkan kali ini jauh lebih besar dan berat daripada sebelumnya, dan Umar bin Rahman harus bekerja keras untuk mengangkatnya ke udara, mencerminkan tekanan dan ketakutan yang dirasakannya. Warga desa yang hadir melihat proses persiapan ini dengan campuran ketakutan dan keheranan, sementara sebagian dari mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan hukuman ini. Kadhi Abdul Malik memberikan perintah keras, "Lemparkan batu ini sekarang juga, jangan biarkan keraguan menghentikan keadilan yang harus ditegakkan." Dengan tenaga yang besar, Umar bin Rahman melemparkan batu raksasa tersebut ke arah Ki Wirya, berharap bahwa kali ini tidak akan ada lagi kegagalan dalam pelaksanaan hukuman. Namun, seperti 2 kali sebelumnya, batu tersebut juga hancur berkeping-keping saat menyentuh tubuh Ki Wirya, bahkan serpihannya terbang jauh lebih banyak dan melukai lebih banyak penonton di sekitar lapangan. Kekacauan semakin meluas, dengan warga desa yang terluka mulai berteriak dan mengecam pengadilan yang dianggap tidak adil, sementara yang lain semakin yakin bahwa Ki Wirya memang memiliki kekuatan gaib yang melindungi dirinya. Kadhi Abdul Malik melihat kerusuhan yang terjadi dan menyadari bahwa hukuman rajam ini telah mengundang kemarahan Allah atas keputusan mereka yang tidak adil. Apa yang telah kita lakukan ini? Kadhi Yusuf Al-Kindi berlari ke depan lapangan eksekusi dan berteriak, "Cukup, kita harus menghentikan kekacauan ini dan mencari jalan keluar yang lebih bijaksana." Dengan hati yang hancur dan menyaksikan kehancuran yang ditimbulkan oleh hukuman rajam, Kadhi Abdul Malik mulai merasakan bahwa keputusan yang diambilnya mungkin adalah sebuah kesalahan besar yang membutuhkan pertimbangan ulang. Setelah rajam ketiga yang gagal dan menimbulkan lebih banyak luka di antara warga desa, murka dan kemarahan mulai melanda lapangan eksekusi, dengan warga yang terluka menuntut keadilan dan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan. Warga yang terluka berteriak dengan marah, "Ini adalah azab Allah, kalian menghancurkan kebenaran dan melakukan pengadilan yang tidak adil." Dengan suara yang lantang, mereka mulai menyerang Kadhi Abdul Malik dan para hakim lainnya, menuduh mereka melakukan manipulasi dan penyimpangan dalam menegakkan hukum. Zubair Al-Ahram yang awalnya memulai tuduhan sihir, kini berdiri di tengah kerusuhan dengan wajah pucat, menyadari bahwa tindakannya telah membawa malapetaka bagi desa mereka. Warga yang marah mulai memanjat mimbar pengadilan dan menghancurkan peralatan yang ada, mencerminkan betapa dalamnya kekecewaan dan kemarahan mereka terhadap pengadilan yang dianggap tidak adil. Kadhi Abdul Malik yang berada di tengah kerusuhan mencoba untuk mempertahankan ketenangannya. "Kita harus tetap tenang dan mencari solusi sebelum semuanya semakin kacau." Namun, suara-suara kemarahan yang terus-menerus membuatnya merasa tertekan dan tak berdaya, menyadari bahwa reputasinya sebagai hakim kepala kini hancur lebur di hadapan warga. Kadhi Yusuf Al-Kindi yang berdiri di sampingnya mencoba untuk menenangkan massa yang marah. "Kita harus mencari jalan keluar yang lebih bijaksana dan tidak mengandalkan kekerasan atau tindakan yang merugikan." Dalam keputusasaan, beberapa warga mulai memanggil Ki Wirya untuk berbicara, berharap bahwa sang tabib dapat memberikan penjelasan atau solusi atas kekacauan yang terjadi. Ki Wirya, yang masih memanjatkan doa di tengah lapangan, melihat ke arah kerusuhan yang melanda dan merasa sedih atas penderitaan yang dialami oleh warga desa, sambil berdoa agar Allah memberikan hidayah dan kedamaian kepada semua pihak. Di tengah kerusuhan yang melanda pengadilan, warga desa mulai menuduh Kadhi Abdul Malik serta para hakim lainnya melakukan manipulasi dan penyimpangan dalam menegakkan hukum demi kekuasaan pribadi. Warga yang marah mulai menyerbu pengadilan, menghancurkan gedung dan peralatan yang ada, sambil berteriak, "Kalian semua adalah pengkhianat. Kalian hanya peduli pada kekuasaan, bukan pada kebenaran." Kadhi Abdul Malik yang berusaha tetap tenang, menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas situasi, dan dengan suara gemetar,
ia mencoba untuk berbicara. Tolong, kita harus mencari solusi yang damai dan tidak merusak desa kita lebih lanjut. Namun, suara-suara kemarahan yang terus-menerus membuatnya semakin tertekan dan merasa bahwa ia tidak lagi dihormati oleh warga desa. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik untuk desa ini. Jangan salahkan saya atas keadaan ini. Para hakim lainnya juga mulai kehilangan kendali atas situasi, dengan beberapa dari mereka mencoba untuk melarikan diri atau menyembunyikan diri dari kerusuhan yang semakin besar. Ki Wirya, yang melihat kehancuran yang terjadi, merasa hancur dan terpukul, sambil berkata, "Saya hanya ingin membantu, bukan untuk melihat desa ini hancur karena kesalahpahaman." Warga yang hadir mulai meratapi kerusakan yang terjadi dan menyesali tindakan mereka yang dipimpin oleh ketakutan dan kebencian, menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Kadhi Yusuf Al-Kindi mencoba untuk mengumpulkan warga yang masih tenang dan berkata, "Kita harus berhenti sebelum semuanya semakin buruk. Mari kita berdamai dan mencari jalan keluar yang terbaik." Namun, kerusuhan yang semakin meluas membuatnya sulit untuk mengendalikan situasi, dan beberapa warga bahkan mulai menyerukan agar para hakim dihukum atas tindakan yang dianggap tidak adil. Dengan situasi yang semakin tidak terkendali, Kadhi Abdul Malik menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar dan merasa hancur atas kerusakan yang telah terjadi akibat keputusannya yang terburu-buru. Saat kerusuhan mencapai puncaknya di pengadilan Madain Soleh, tiba-tiba gempa kecil mengguncang seluruh ruang pengadilan, membuat batu-batu dan peralatan terguncang hebat. Guncangan tersebut membuat Kadhi Abdul Malik terpental dari tempat duduknya dan jatuh pingsan di tengah-tengah kerusuhan, sementara para hakim lainnya juga merasakan getaran yang sama. Warga desa yang hadir merasa ketakutan dan kebingungan melihat gempa yang terjadi secara tiba-tiba, sambil berbisik, "Apakah ini pertanda dari Allah atas keputusan kita yang tidak adil?" Kadhi Yusuf Al-Kindi yang masih sadar dan melihat Kadhi Abdul Malik tergeletak, menyadari bahwa gempa ini mungkin adalah peringatan dari Allah atas ketidakadilan yang telah dilakukan. Ini adalah tanda bahwa kita telah melakukan kesalahan besar. Kita harus bertobat dan mencari keadilan yang sebenarnya. Para hakim lainnya yang menyaksikan gempa tersebut mulai menyadari bahwa apa yang terjadi adalah peringatan dari Allah atas keputusan mereka yang tidak adil dan penuh tekanan massa. Kadhi Yusuf Al-Kindi segera memimpin doa bersama di tengah ruang pengadilan yang gemetar, memohon ampunan dan hidayah dari Allah untuk semua pihak yang terlibat. Warga desa yang hadir juga mulai tenang dan menyadari bahwa kerusuhan dan tindakan yang mereka lakukan sebelumnya telah melanggar keadilan dan kebenaran. Dengan hati yang penuh penyesalan, Kadhi Abdul Malik yang masih tergeletak mulai sadar dan perlahan membuka matanya, sambil melihat ke sekeliling dengan perasaan hancur dan malu. Kadhi Yusuf Al-Kindi mendekati Kadhi Abdul Malik yang pingsan dan berkata, "Kita harus meminta maaf dan memperbaiki kesalahan kita. Allah telah memberikan kita kesempatan untuk bertobat." Dengan gempa yang mereda dan suasana yang mulai tenang, Kadhi Abdul Malik menyadari bahwa ia harus mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan dan mengembalikan keadilan di Madain Soleh. Setelah gempa yang mengguncang ruang pengadilan, suasana di desa mulai berubah menjadi hening dan penuh penyesalan, dengan warga yang sebelumnya marah kini mulai menyadari kesalahan mereka dalam menuduh Ki Wirya. Warga yang merasa bersalah mulai maju satu persatu untuk meminta maaf kepada Ki Wirya, dengan suara lembut namun penuh keikhlasan. "Kakek, kami mohon maaf atas tuduhan dan tindakan kami yang tidak adil." Ki Wirya yang masih tenang dan penuh kasih, menerima permintaan maaf tersebut dengan senyum hangat. "Tidak perlu merasa bersalah. Allah mengetahui niat dan hati kalian. Semoga kalian semua diberikan hidayah dan kedamaian." Kadhi Abdul Malik, yang telah sadar dari pingsan, berdiri dengan rendah hati di samping Ki Wirya dan berkata, "Saya minta maaf atas keputusan yang telah saya buat. Saya menyadari bahwa saya telah salah dan meminta ampunan atas tindakan tersebut." Kadhi Yusuf Al-Kindi menambahkan, "Mari kita belajar dari peristiwa ini dan memastikan bahwa keadilan selalu ditegakkan dengan bijaksana dan berdasarkan kebenaran."
Warga desa yang hadir merasakan ketenangan dan kedamaian setelah permintaan maaf tersebut, sambil memanjatkan doa bersama agar Allah memberikan keberkahan dan perlindungan kepada desa mereka. Zubair Al-Ahram, yang awalnya memulai tuduhan sihir, kini menundukkan kepala dan berkata, "Saya juga minta maaf atas tindakan saya. Saya terlalu terbawa emosi dan ketakutan tanpa bukti yang jelas." Ki Wirya memberikan nasihat kepada warga, "Mari kita menjaga perdamaian dan saling menghormati satu sama lain. Ilmu dan keimanan adalah jalan menuju kesehatan dan kebahagiaan." Dengan suasana yang telah berubah menjadi lebih harmonis, warga desa mulai bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dan membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Kadhi Abdul Malik mengangkat tangan untuk meminta perhatian. "Mari kita bersama-sama membangun desa ini menjadi tempat yang lebih baik, dengan keadilan dan kasih sayang sebagai landasan kita." Menyadari kesalahan yang telah dibuat dan kerusakan yang terjadi akibat keputusannya yang terburu-buru, Kadhi Abdul Malik memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai hakim kepala di Madain Soleh. Dalam sebuah pertemuan desa, Kadhi Abdul Malik berdiri dengan kepala tertunduk dan berkata, "Saya mengakui bahwa saya telah melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugas saya. Saya mengundurkan diri dan memohon maaf kepada seluruh warga." Warga desa yang hadir merespon pengumuman tersebut dengan tepuk tangan dan ucapan dukungan, menyadari keberanian Kadhi Abdul Malik untuk mengakui kesalahannya. Kadhi Yusuf Al-Kindi yang telah menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian dalam menyelidiki kasus Ki Wirya, kini bersumpah untuk melanjutkan tugasnya sebagai hakim kepala yang baru. Dengan dukungan penuh dari warga desa, Kadhi Yusuf Al-Kindi berjanji, "Saya akan menegakkan keadilan dengan sepenuh hati dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu berdasarkan kebenaran dan bukti yang jelas." Ki Wirya yang menyaksikan momen tersebut merasa lega dan berterima kasih atas pengunduran diri Kadhi Abdul Malik. Semoga Kadhi Abdul Malik mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian setelah ini. Terima kasih atas pengakuan dan permintaan maafnya. Warga desa yang hadir merasa optimis dengan kepemimpinan baru Kadhi Yusuf Al-Kindi, percaya bahwa desa mereka akan menjadi lebih adil dan damai di bawah kepemimpinannya. Kadhi Yusuf Al-Kindi segera mengadakan pertemuan dengan para hakim dan warga desa untuk membahas langkah-langkah selanjutnya dalam membangun kembali kepercayaan dan ketertiban di Madain Soleh. Dalam pertemuan tersebut, Kadhi Yusuf Al-Kindi menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap proses hukum yang akan dilakukan. Kita harus belajar dari kesalahan ini dan memastikan bahwa keadilan selalu ditegakkan dengan benar. Dengan pengunduran diri Kadhi Abdul Malik dan pengangkatan Kadhi Yusuf Al-Kindi sebagai hakim kepala yang baru, suasana di Madain Soleh mulai berubah menjadi lebih positif dan penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Setelah pengunduran diri Kadhi Abdul Malik, Kadhi Yusuf Al-Kindi mengadakan sesi khusus di mana Ki Wirya diundang untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang metode pengobatan yang digunakannya. Dalam sesi tersebut, Ki Wirya berdiri di depan warga desa dan berkata, "Saya ingin menjelaskan bahwa semua kekuatan yang saya miliki adalah karunia Allah semata, dan saya tidak pernah menggunakan sihir atau kekuatan jahat dalam pengobatan saya." Ki Wirya melanjutkan, "Setiap ramuan herbal yang saya gunakan adalah berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya pelajari dari kitab-kitab kuno dan pengalaman hidup saya sebagai seorang tabib." Warga desa yang hadir mendengarkan dengan seksama, merasa lega dan terhibur dengan penjelasan yang diberikan oleh Ki Wirya, sambil menyadari bahwa mereka telah salah menilai niat dan metode sang tabib. Ki Wirya kemudian mengajarkan beberapa doa dan teknik pengobatan herbal yang bermanfaat untuk kesehatan kepada warga desa, memperlihatkan bahwa semua yang ia lakukan adalah atas dasar ilmu dan keimanan. Kadhi Yusuf Al-Kindi yang menyaksikan pengakuan tersebut merasa bangga dan lega, sambil berkata, "Terima kasih atas kejujuran dan keterbukaan Anda, Kakek Wirya. Semoga ilmu dan doa yang Anda ajarkan dapat membawa manfaat bagi desa ini." Warga desa mulai berterima kasih kepada Ki Wirya atas pengobatan dan pengetahuan yang telah ia bagikan, sambil berjanji untuk menghormati dan menghargai keahlian sang tabib. Zubair Al-Ahram, yang sebelumnya merasa iri dan mencurigai Ki Wirya,
kini merasa malu atas tindakannya dan meminta maaf kepada sang tabib. "Kakek, saya minta maaf atas sikap dan tuduhan saya sebelumnya. Saya terlalu terbawa emosi tanpa dasar yang jelas." Ki Wirya dengan rendah hati menerima permintaan maaf tersebut. "Tidak perlu merasa bersalah, Zubair. Yang penting kita semua telah belajar dan menjadi lebih bijaksana setelah peristiwa ini." Dengan pengakuan dan pengampunan yang diberikan, hubungan antara Ki Wirya dan warga desa semakin erat, menciptakan ikatan yang kuat berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati. Setelah melalui peristiwa yang menguji kepercayaan dan keharmonisan di desa, Madain Soleh mulai memasuki fase kehidupan baru yang lebih damai dan harmonis, berkat pelajaran yang dipetik dari kejadian tersebut. Ki Wirya yang telah membuktikan bahwa ia bukanlah penyihir, melanjutkan tugasnya sebagai tabib desa dengan lebih penuh dedikasi, sambil mengajarkan ilmu pengobatan herbal dan doa kepada warga yang membutuhkan. Warga desa yang dulunya terbagi kini mulai bekerja sama untuk membangun kembali desa, memperbaiki kerusakan yang terjadi dan memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Kadhi Yusuf Al-Kindi, sebagai hakim kepala yang baru, memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil selalu berdasarkan bukti dan kebenaran, tanpa terpengaruh oleh tekanan massa atau kepercayaan tradisional yang menyesatkan. Desa kecil di dekat Madain Soleh menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya tentang pentingnya keadilan, toleransi, dan kerjasama dalam menjaga kedamaian dan kesejahteraan bersama. Zubair Al-Ahram yang telah menebus kesalahan masa lalunya, kini bekerja sama dengan Ki Wirya dalam mengembangkan pasar herbal yang menyediakan berbagai obat tradisional yang bermanfaat bagi kesehatan warga desa. Anak-anak desa yang mendengar kisah Ki Wirya dan perjuangan mereka untuk mencari kebenaran kini tumbuh dengan nilai-nilai kejujuran, keimanan, dan penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Kadhi Yusuf Al-Kindi juga mengadakan pelatihan dan diskusi rutin dengan warga desa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan keadilan, serta pentingnya menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai dan adil. Madain Soleh yang dikelilingi padang pasir luas kini mulai dikenal sebagai desa yang memiliki keunikan dalam pengobatan tradisional dan kepemimpinan yang adil, menarik perhatian dari luar desa untuk belajar dan bertukar ilmu. Dengan kehidupan yang lebih harmonis dan penuh harapan, desa kecil di dekat Madain Soleh tersebut menjadi simbol keberhasilan dalam mengatasi konflik dan membangun masyarakat yang lebih baik berdasarkan keadilan, keimanan, dan kerjasama. Setelah beberapa bulan berlalu dan desa Madain Soleh telah kembali damai, Ki Wirya memutuskan bahwa waktunya untuk meninggalkan desa dan melanjutkan perjalanan ke tempat lain untuk menyebarkan ilmu pengobatan dan doa yang telah ia pelajari. Sebelum pergi, Ki Wirya mengadakan pertemuan terakhir dengan warga desa, di mana ia menyampaikan pesan terakhirnya. "Terima kasih atas sambutan dan kepercayaan yang telah kalian berikan. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkati kalian semua." Warga desa yang hadir merasakan kesedihan namun juga rasa syukur atas kehadiran Ki Wirya, sambil berjanji untuk terus menjaga perdamaian dan melanjutkan ajaran yang telah ia bagikan. Kadhi Yusuf Al-Kindi mendekati Ki Wirya dan berkata, "Terima kasih atas segala ilmu dan kebijaksanaan yang telah Anda bagikan. Desa ini akan selalu mengenang jasa Anda." Dengan air mata haru, Ki Wirya membalas, "Semoga kalian semua selalu diberikan hidayah dan kesehatan. Saya akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian." Zubair Al-Ahram yang sebelumnya merasa iri dan mencurigai Ki Wirya, kini berdiri di sampingnya dan berkata, "Kakek, terima kasih atas semua bantuan dan pengertian yang telah Anda berikan. Saya akan memastikan bahwa desa ini tetap damai dan harmonis." Ki Wirya memberikan nasihat terakhirnya, "Ingatlah bahwa keimanan dan ilmu pengetahuan adalah kunci menuju kebahagiaan dan kesehatan. Jangan pernah berhenti belajar dan saling membantu satu sama lain." Dengan melakukan zikir dan doa bersama, Ki Wirya akhirnya meninggalkan desa dengan perasaan puas karena telah membantu membangun kedamaian dan keadilan di Madain Soleh. Warga desa melepas Ki Wirya dengan penuh haru dan rasa hormat, menyaksikan tabib yang telah menjadi bagian penting dari komunitas mereka pergi dengan penuh berkah.
Ki Wirya melangkah meninggalkan desa kecil tersebut dengan hati yang tenang dan penuh syukur, meninggalkan hikmah besar dan kenangan indah yang akan selalu diingat oleh warga Madain Soleh sebagai pelajaran tentang keadilan, keimanan, dan kerjasama.